serta segala isinya, dan dunia serta semua penghuninya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada yang semu dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Inilah rombongan orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah Raja kemuliaan itu? Tuhan gagah dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah Dia Raja kemuliaan itu? Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Ini waktunya Tuhan untuk Engkau membuat setiap kami umat-Mu memiliki tangan yang bersih dan hati yang murni. Hidup tidak lagi dalam kemunafikan dan tidak sekedar berani berbicara, tetapi semua kami sedang tahu terus persiapkan menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepadamu Tuhan. Sebab ini waktunya lawatan-Mu terjadi menjelang hari kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Tidak ada waktu yang akan mudah untuk dilewati. Tetapi kami percaya kekuatan dan kemampuan yang daripada-Mu akan selalu ada atas hidup setiap kami. Ini tiba waktunya Tuhan, Engkau menyatakan diri-Mu atas bangsa ini. Engkau menyatakan diri-Mu atas dunia ini Tuhan. Bahwa Engkau adalah pemilik alam semesta. Dan Engkau adalah Raja kemuliaan itu Tuhan. Mari Tuhan, kami umat-Mu, jangan Kau biarkan untuk berjalan sendiri. Kami umat-Mu, jangan Engkau biarkan untuk hanya berdiam diri. Tetapi biarlah setiap kami menginginkan akan Engkau lebih lagi Tuhan. Dan merindukan akan Engkau, hidup dalam kebenaran-Mu. Firman-Mu itu yang menuntun langkah hidup kami. Dan firman-Mu itu sebuah kebenaran yang akan memerdekakan hidup setiap kami. Mari taruh tangan setiap kita di masing-masing hati kita. Kami bawakan hidup kami dalam tangan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami. Anugerahkan kepada kami kerendahan hati dan kelemah lembutan. Supaya kami memiliki hidup yang makin hari makin berkenan kepada-Mu Tuhan. Mengejar segala sesuatunya bukan hanya untuk yang sementara. Tetapi kami mengejar untuk apa yang bertujuan hanya untuk memuliakan Engkau dan berakhir kepada kehidupan yang kekal. Tolong kami Tuhan. Jangan pernah ada satupun daripada kami yang Engkau hempaskan. Tapi biarlah kami tetap tegak berdiri di hadapan-Mu sampai akhir. Pegang hidup kami Tuhan dan jangan pernah lepaskan. Seperti Daud berkata, jangan pernah ambil roh-Mu dari hidup kami. Hari ini Tuhan kami berkata kepada-Mu, roh-Mu yang kudus, itu yang akan terus menuntun kami, menolong kami. Dan jangan pernah lalukan dari hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap terima berkat kebenaran firman-Mu hari ini.
Sebab kami tahu kami datang bukan mencari sosok atau figur daripada manusia tertentu. Tapi yang kami rindukan adalah pribadimu. Dan hari ini pribadimu berfirman lewat hambamu, Pastor Freddy. Kami percaya setiap benih firmanmu itu ditanam dengan kuat atas tanah hati kami yang subur. Dan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sebab benih itu akan bertumbuh dan berbuah lewat hidup setiap kami. Dan hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Urapi kami Tuhan, berikan hikmat-Mu, berikan pewahyuan-Mu. Kami tidak ingin hanya puas menjadi pendengar yang baik, tetapi biarlah kami didapati menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itu yang menghidupkan setiap kami. Tempat di mana sebentar kami duduk, di situ Engkau jamah hidup kami, Engkau sentuh hati kami, dan Engkau perbarui setiap kami. Sehingga ketika kami pulang ke tempat di mana Engkau adakan hidup setiap kami harus berada. Tuhan, hidup kami akan makin berkualitas. Hidup kami akan makin memuliakan Engkau. Dan hidup kami akan makin jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Bagimulah pujian, kemuliaan, sanjungan, dan hormat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita umat Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara. Yang ada di sini boleh lambaikan tangan bersama saya. Beri kemuliaan buat Allah kita, haleluya. Saya bersyukur tadi Pak Yuel berkata, letakkan tanganmu di dadamu. Dan apa doanya? Tuhan, tolong kami supaya kami tidak memperhatikan yang sementara di dunia. Tetapi kami memikirkan hal-hal untuk kemuliaan Tuhan. Hal-hal yang surgawi. Berapa banyak hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, dunia berusaha untuk menarik kita. Dunia berusaha untuk menarik orang-orang percaya keluar dari hal-hal yang rohani. Pandangan kita harusnya rohani, tetapi ditarik oleh apa Bapak Ibu Saudara? Oleh media, oleh banyak hal digital yang ada di seluruh dunia. Bahkan perekonomian berusaha menarik kita untuk kita ini tidak memperhatikan hal-hal yang rohani. Dunia berusaha untuk menarik kita supaya kita lepas dari Tuhan. Puji Tuhan, setiap kali kita menyanyikan pujian dari awal hingga akhir tadi. Kalau saudara perhatikan, setiap pujian yang ada Tuhan, jangan biarkan aku lepas dari Engkau. Bahkan tadi doanya seperti Daud berkata, jangan biarkan rohmu pergi dari aku. Bapak Ibu Saudara, ini kerinduan kita. Hari-hari ini dunia dan iblis berusaha untuk menjauhkan kita dari Allah. Hari ini kita akan belajar satu firman yang mungkin sering kita baca. Dan biar hari ini menjadi rema di dalam kehidupan kita. Saudara, kita buka di dalam Markus 4 ayat 1-8. Judulnya seperti tadi yang kita nyanyikan, yang kita doakan, benih yang baik. Tapi kita baca mulai ayat yang ke-1, saudara. Itu saya catat mulai ayat yang ke-4. Kita baca mulai ayat yang pertama. Markus 4 ayat pertama sampai ke-8. Ya. Bapak Ibu baca ayat yang pertama, saya baca ayat yang kedua, Bapak Ibu baca ayat yang ketiga. Ya. Yang pertama saya dulu saja, Bapak Ibu yang kedua. Terus sampai yang ke-8, ya. Judulnya perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya, mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Yang kedua silakan.
Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, lalu karena tanahnya tipis. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Yes. Iya, puji Tuhan, ada yang ketinggalan ya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat benih yang ditanam. Kalau kita melihat di sini ada 4 respon. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan, benihnya sama, firman-Nya sama, Allah kita sama, Yesus yang kita sembah sama. Tapi yang berbeda yaitu tanah hati. Tanah hati itu adalah gambaran kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, ini gambaran kehidupan kita. Bagaimana tentang penabur ini? John Scott, seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Dia seorang pengajar yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Kalau kita melihat tentang John Scott, dia seorang teolog pendeta, tokoh terkemuka dari gerakan Injil modern, penulis dan pemikir Kristen. Dia luar biasa dipakai Tuhan. Dia berkata, masalah utama kekristenan bukan kurangnya penaburan firman. John Scott berkata, masalah utama kekristenan bukan kurangnya penaburan firman, tetapi kerasnya tanah hati manusia. John Scott pengalamannya luar biasa. Dia sudah berkecimpung di dalam kekristenan dari 1921 sampai 2011. 90 tahun lebih dia hidup. Dia berkata, masalah utama kekristenan bukan karena firman-Nya, tapi karena kekerasan hati kita, Bapak Ibu. Bukankah itu yang terjadi? Kalau kita melihat di mana-mana, Saudara, Injil sudah diberitakan. Sekali lagi, digital banyak di mana-mana. Yang pertama kita akan bahas, Bapak Ibu. Kita di tanah hati yang seperti apa? Mungkin kita katakan, aku setiap Sabtu datang kepada Tuhan. Setiap minggu kita datang kepada Tuhan. Tetapi mungkin kita masih di tanah yang seperti ini. Tanah yang kering, tanah yang berbatu mungkin, atau tanah yang semak belukar, atau tanah yang subur. Kita semua hari ini harus berkata, Tuhan, aku mau, kalau aku di tanah yang kurang tepat, aku tetap mau menyediakan hatiku seperti tanah yang subur. Yang pertama, Saudara, tanah di pinggir jalan. Artinya apa? Artinya hati yang tertutup oleh kesibukan. Kesibukan membawa banyak orang percaya untuk lepas dari Tuhan. Dulunya cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Saya punya teman-teman dulu kuliah, dia hidup hanya untuk Tuhan. Tetapi karena kesibukan pekerjaan, sudah tidak muncul lagi di dalam pelayanan. Bahkan sudah tidak muncul lagi di dalam ibadah-ibadah. Kesibukan, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya. Sehingga ketika sibuk, hilang kepekaan dengan Tuhan. Pak, dulu seringkali orang berkata, cerita kepada saya, Pak Freddy, dulu itu saya peka sama Tuhan. Kalau Tuhan ngomong apa, saya itu dengar.
Kalau Tuhan mau bicara apa, saya mengerti, Tuhan tuntun. Saya punya waktu doa kepada Tuhan. Dulunya peka. Tetapi firman Tuhan berkata, benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan dimakannya. Burung melambangkan iblis yang mencuri firman Tuhan sebelum sempat masuk ke hati kita. Berapa banyak Bapak Ibu karena kesibukan kita, sehingga kita lupa untuk mencari Tuhan. Dulu kita punya waktu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Setiap hari seperti Daniel, Pak 3 hari dalam sehari aku datang ke menara doa, menyembah Tuhan. Perkara rohani yang kita cari, hati kita tenang, damai. Tapi setelah kita diberkati Tuhan, maaf Bapak Ibu, berkat itu harusnya bukan untuk kita ini jauh dari Tuhan. Tapi untuk semakin kita mengasihi Tuhan dan mendekat kepada Tuhan dan mensupport pekerjaan Tuhan. Bukan untuk supaya kita tambah sibuk. Berapa banyak orang-orang yang saking sibuknya diberkati Tuhan, dia lupa. Dia kerja, dan kerja. Firman Tuhan didengar saudara. Setiap hari dengar firman Tuhan. Ada teman saya yang setiap hari dia dengar channel YouTube dari A sampai Z. Hari Minggu dia tidak lepas dari pagi sampai malam. Bagus, luar biasa. Tapi apakah itu di pinggir jalan? Apakah itu membuat, oh ya kalau hari Minggu aku datang sama Tuhan. Wah YouTube apa saja saudara buka. Tetapi kita sibuk terhadap dunia. Waktumu sama Tuhan tidak ada, kurang bahkan tidak ada. Ini berbicara tentang tanah hati di pinggir jalan. Saya yakin kalau Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara meluangkan waktu kepada Tuhan. Tapi kalau hari ini Tuhan bicara, kalau saudara dulu pengiringan kepada Tuhan, kalau engkau bisa kasih angka, dulu angkaku 7 Pak, pagi sampai jam tertentu aku cari Tuhan. Sekarang setiap hari kok aku kerja ya Pak, tidak ada waktu untuk Tuhan. Saudara, kerinduan Tuhan, bukan engkau hanya diberkati jasmani, tapi lebih dari itu. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Jangan lupa pencarian kita kepada Tuhan secara rohani. Karena hidup kita sementara, saudara. Banyak hamba Tuhan sudah berkata, waktunya sudah dekat. Tanda-tanda zaman sudah kita lihat di depan kita. Saudara, penelitian dari Josh Barna Foundation mengatakan 58% umat Kristen aktif. Aktif itu seperti kita ini. Kristen aktif, bukan Kristen Natalan atau Kristen Paskahan. Kristen aktif. Josh Barna Group 2024 baru tahun lalu mensurvei, penelitiannya jelas. 58 umat Kristen aktif mengaku, yang tidak mengaku lebih banyak lagi, saudara. Betul ya? Mungkin di antara kita ada yang belum mengaku ya. Mengaku lebih sering membuka ponsel sebelum berdoa di pagi hari. Ini menunjukkan tanah hati kita dipenuhi lalu lintas dunia digital. Bangun pagi saudara, maaf saudara, ini nabrak langsung saudara. Kita buka handphone kita dulu, berita dulu, atau engkau datang sama Tuhan dulu. Ayo, saya tidak mau saudara, angkat tangan, waduh nanti ngaku banyak ya, saya tidak enak sama saudara. Urusan saudara sama Tuhan ya. Dikatakan 58 Kristen aktif mengaku lebih banyak membuka ponsel sebelum berdoa. Ini yang mengaku saudara. Yang tidak mengaku lebih banyak lagi. Termasuk, ya saudara yang ngaku sendiri ya.
Jadi ketika kita bangun pagi, apa yang saudara cari, itulah saudara. Jangan-jangan kita nih, wah aku Kristen sungguh-sungguh sepertinya aktif. Tapi di pinggir jalan saudara tanahnya. Yang kita buka, maaf saudara, cicilan. Pinjol. Apalagi saudara, bisnis apa? Harga emas naik, emas naik. Mas naik katanya ya, Mas Muin. Saya berat emas. Berat saya 100 lebih, tapi berat badan saudara, bukan emasnya. Saudara, mari kita check up rohani kita. Saudara bangun pagi yang dicari Tuhan dulu, atau berita dulu, atau media dulu. Saya setiap bangun pagi, setiap kali saya pasti berdoa. Saya doa Bapa kami, Bapak Ibu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkaulah empunya kerajaan kuasa sampai selama-lamanya. Saya berdoa. Saudara, setiap pagi berdoa dulu. Jangan pegang yang ada yang lain. Apalagi nonton dulu, jangan saudara. Ya, apalagi sekarang banyak drakor. Drakor Cina, drakor Korea, drakor Taiwan, drakor Eropa, drakor apa lagi Pak? Pokoknya banyak drakor, gampang. Pakai handphone saudara, dengan harga cuma di bawah 1 juta, saudara bisa buka apapun juga. Urusannya kita dengan Tuhan, saudara. Amin. Yang pertama, saya terus saja. Yang kedua, saudara, yaitu tanah yang berbatu. Ya, dikatakan tanah yang berbatu itu iman yang dangkal dan emosional. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, kata firman Tuhan, segera tumbuh loh saudara. Firman-Nya tumbuh, tetapi karena tidak berakar, ia menjadi kering. Ini menggambarkan iman yang antusias. Begitu terima firman, yes, luar biasa, tapi tidak mendalam. Banyak yang kagum akan Tuhan saat diberkati Tuhan. Banyak orang yang kagum akan Tuhan ketika dia diberkati Tuhan. Tapi luntur saat diuji. Imannya iman emosional. Cepat percaya saat suasana mendukung, tapi mundur saat badai datang. Beberapa hari yang lalu, ada mama dan anak datang kepada kami. Dia janjian konseling kepada kami, dan menceritakan tentang keluarganya. Dan dia sharing bagaimana kehidupannya dulu diberkati Tuhan luar biasa. Ini cinta Tuhan. Kemudian karena suatu hal, uangnya yang beratus-ratus miliar itu hilang, saudara. Ratusan miliar hilang. Dan dia katakan, Pak, sampai sekarang saya tetap mengasihi Tuhan. Saya tetap mencintai Tuhan. Bersama dengan anaknya dia berkata, saya tetap mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, saya yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang indah. Bisa saudara berkata gitu? Kalau saudara punya masalah, ada badai? Saudara, saat badai datang, apakah engkau imannya dangkal, berbatu? Jadi kalau ada masalah, mudah kita meninggalkan Tuhan. Beberapa waktu lalu saya ketemu dengan adik kelas saya waktu kuliah. Saya tanya, kamu sekarang ibadah di mana? Dia ngomong, kok saya bukan orang Kristen lagi. Loh, kamu apa? Saya tanya gitu. Dia bilang bahwa dia itu apa? Agnostik. Tahu agnostik, saudara? Pernah dengar agnostik? Pernah ya? Agnostik itu apa, saudara? Dia itu tahu Tuhan, tapi tidak percaya sungguh-sungguh sama Tuhan.
Saya jumpai hari-hari ini banyak orang agnostik di dunia ini. Mungkin dia ada di gereja, tapi tidak yakin Tuhan sanggup menolong dia. Pokoknya aku neng gereja nontok gitu. Atau bahkan dia tidak usah ke gereja, tidak masalah. Saya jumpai orang-orang yang dulu percaya Tuhan, karena antusias kemudian punya masalah, Tuhan tidak tolong hidupku kok, Tuhan tidak pernah bantu aku. Kalau aku ada masalah, Tuhan tidak tolong aku, teman-teman juga tidak bantu aku. Akhirnya dia lepas dari Tuhan. Ini orang-orang yang di tanah berbatu, saudara. Benihnya adanya di tanah berbatu. Berapa banyak kita yang mengalami itu, saudara? Saat badai datang, goncang. Ada satu keluarga datang kepada kami, dia bersama anak-anaknya. Dia selalu berkata, Pak, hidupku tuh diberkati Tuhan dulu. Mesti yang disampaikan tuh dulu. Dulu aku diberkati Tuhan. Sekarang seperti ini, istriku sama aku tidak mengasihi aku. Saudara, ketika ada berkat, dekat sama Tuhan. Tapi ketika ada badai, masalah terjadi. Sekali lagi saya kagum dengan satu orang ibu ini. Dia berkata, dia rugi ratusan miliar. Tapi dia tetap mencari Tuhan sampai sekarang. Sudah dipulihkan belum Pak? Belum. Tapi dia tetap percaya. Itulah setia sama Tuhan. Dia tidak di tanah yang berbatu. Seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan melayani China. Dia dipakai Tuhan secara dahsyat, namanya Watchmeni. Pernah dengar ya? Saya suka buku-bukunya. Dia berkata gini, pertumbuhan rohani tidak diukur dari tingginya semangat. Haleluya, wah saudara banyak ya ada orang-orang yang kalau memuji Tuhan, wah angkat tangan, angkat kaki, angkat semuanya saudara. Semangatnya luar biasa. Watchmeni ngomong gini, pertumbuhan rohani tidak diukur dari tingginya semangat. Tetapi dari dalamnya akar di dalam Kristus, betul saudara. Buat apa semangat, berapa banyak kita melihat orang-orang yang semangat. Saudara, ketika ada masalah, badai datang, semangatnya hilang. Maaf saudara, dia tidak pernah di gereja, bahkan maaf berapa banyak mereka yang menjelek-jelekan Tuhan Yesus. Dulunya semangat, saya kaget. Dulunya orang ini kalau bicara tentang Tuhan, kalau bicara tentang hamba Tuhan, wah, dia tidak mau kalah, pokoknya semua kalah sama dia kalau ngomong saudara. Semangatnya luar biasa. Tapi begitu badai datang ke dia ada masalah dengan hamba Tuhan itu, atau dia punya masalah, problem keuangan saudara, yang terjadi. Waduh, dia sudah tidak pernah berbicara tentang Tuhan, isinya menjelek-jelekan hamba Tuhan. Benar Watchmeni ngomong, pertumbuhan rohani tidak diukur dari tingginya semangat seseorang. Semangat boleh, tapi engkau harus berakar kuat. Itu yang berbatu saudara. Saya ingin menyajikan saudara tentang penelitian-penelitian karena ini valid. Supaya kita tidak cuma lihat firman. Firman harus di atas penelitian. Tapi saya rindu membagikan buat saudara. Data dari Lifeway Research 2023, 2 tahun yang lalu. 42% jemaat muda, ini yang tercatat ya, berapa banyak yang tidak tercatat. Ingat maksud saya ya. 42% jemaat muda berhenti menghadiri gereja setelah 2 tahun karena tidak menemukan makna yang mendalam. Dia tidak menemukan Kristus di gereja. Carinya sesuatu yang lain. Ini penelitian saudara. Kita harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan-jangan nih, kita ini ada di dalam kondisi yang demikian saudara. Kondisi yang berada di tanah yang berbatu.
Saya terus saja. Yang ketiga, tanah yang berduri, hati yang tersedak oleh dunia, hati yang hisap oleh dunia. Firman Tuhan berkata, sebagian jatuh di semak duri. Semak itu menghimpitnya sampai mati. Durinya adalah ambisi. Durinya adalah ambisi, kekhawatiran, dan cinta uang. Tidak meletakkan uang di posisi Tuhan dalam hidup kita. Ukuran dunia, sukses adalah berapa banyak yang kamu punya. Saudara, banyak keluarga stres karena tekanan ekonomi, bukan karena kurang uang, tapi karena kehilangan arah rohani. Hati yang dihimpit oleh dunia. Tumbuh, saudara, tapi terhimpit oleh semak duri. Apa itu? Cinta uang, kekhawatiran, dan ambisi. Sehingga menjadi banyak keluarga stres karena tekanan ekonomi, bukan karena uang. Betul, saudara. Kalau Bapak Ibu buka di Google, searching di sana, berapa banyak orang mengalami gangguan jiwa. Tahun terdekat, saudara akan kelihatan di situ tahun 2019. Sebelum COVID, kira-kira berapa banyak dari dunia ini, Pak? Menurut Bapak, maaf Pak, siapa Pak? Pak siapa? Tony. Pak Tony, menurut Pak Tony dalam dunia ini yang mengalami gangguan jiwa berapa orang? Kira-kira berapa Pak Tony? Ngomong aja enggak apa-apa kok, salah enggak apa-apa. Puluhan juta. Orang yang mengalami mental disorder menurut WHO itu 1 miliar orang. Gangguan jiwa itu bukan edan saja loh Pak ya. Tapi orang stres, orang cemas, orang khawatir, itu gangguan jiwa. Itu 1 miliar orang, saudara. Penelitian mengatakan 10 orang, 7 orang itu mengalami mental disorder. Jangan-jangan saudara ini. Saudara, ketika kita cemas, kita takut, itu kita dihimpit seperti tanah yang berduri. Berapa banyak orang yang cemas? Beberapa waktu lalu ada sepasang suami istri datang kepada kami kebetulan kan pelayanan di keluarga, saudara. Pak Freddy, tolong saya dibantu, kenapa? Dia mengalami kecemasan, dan yang terjadi Bapak Ibu, dia orang Semarang, ketika dia di Paragon, itu tiba-tiba ada suara, lompat, bayangkan saudara, 4 kali, dia berkata lompat, khawatir, cemas, stres, tidak kekurangan uang saudara, tapi stres. Dan waktu itu setiap kali dia mengalami stres, dia telepon minta didoakan. Saya cuma bilang sama suaminya, saya kirim artikel. Karena dia berkata gini, Pak, saya dengar puji-pujian saja, enggak bisa. Ada orang yang dengar puji-pujian hatinya tenang, betul ya? Ini sudah tidak bisa, saudara. Hatinya sudah enggak tenang, kalau dengar pujian enggak tenang. Kalau mau doa juga tidak bisa, sudah enggak bisa berdoa. Saya cuma kirim artikel, saudara. Kebetulan tiba-tiba saya dapat artikel, ya ini kebetulan mereka yang datangan suami istri. Saya kirim artikel tentang pelukan. Saya bilang sama dia, peluk suamimu, pasanganmu. Itu hormon serotonin, kemudian dopamin, kemudian hormon yang baik dalam hidup kita, itu keluar. Dia ketika menghadapi stres yang sangat berat itu, dia memeluk suaminya. Suaminya berkata kepada saya, Pak, istri saya tidak pernah memeluk saya seumur hidup. Kenapa? Menurut istrinya, suaminya itu sumuk. Tahu sumuk? Ada pria-pria yang panas. Bukan pria panas ya, tahu maksudnya ya?
hawanya panas gitu loh. Kalau memeluk istrinya pun panas gitu ya. Menurut istri saya juga panas katanya. Kamu kok panas sekali gitu ya. Lah istrinya enggak mau dipeluk gara-gara suaminya panas. Tahu maksud saya ya saudara ya? Ya yang pernah sudah berkeluarga ngerti ya. Yang belum berkeluarga nanti tanya sama saya saudara ya. Jadi panas dia bilang, tapi kali itu saudara. Istrinya setiap kali dia mengalami itu, dia hanya peluk pasangannya. Obatnya cuma pelukan saudara. Saya bersaksi di depan saudara, anaknya dokter. Anaknya berkata, Mi, harusnya kamu menurut kedokteran, sakit mami itu 2 tahun minimal baru sembuh. Tapi karena Tuhan bekerja dalam hidupnya, dengan obat cuma pelukan sama pasangan saudara. Pelukan sama pasangan. Pasangan hidup loh saudara, jangan yang lain loh ya. Saudara pikirannya lain gitu ya. Saudara, setengah bulan istrinya disembuhkan Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sekali lagi saudara, engkau mengalami apa, Tuhan itu sudah ngasih gratis sama kita kok. Saya kemarin memberikan satu artikel. Ada penelitian orang yang mencium pasangannya 20 detik setiap hari, umurnya tambah 4 tahun. Waduh enak ini ya. Terus ngomong sama saya, Pak kalau ciumnya lebih dari 20 detik berarti panjang umurnya. Ya saya jawab gitu aja. Tuhan tuh sudah ngasih hidup kita ini enak sebetulnya, tinggal mengalir aja. Mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga, wes pokoknya itu aja saudara. Sekali lagi, di tanah berduri, iblis hari-hari berusaha untuk kita. Yang pertama tadi, di pinggir jalan kesibukan, ini cinta uang. Ambisi yang berkelebihan, itu berbahaya buat hidup kita. Ambisi boleh saudara, tapi kalau terlalu berambisi, itu akan membuat kita jauh dari Tuhan. Ya, saya bersyukur tadi, Tuhan kata Daud, jangan biarkan rohmu diambil dari hidupku. Karena kalau sudah diambil, saudara, seperti Saul, hancur hidupnya. Jadi ketika kita ada di dalam tanah yang berduri, saudara, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Saudara tahu Billy Graham? Billy Graham ini orang yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Kalau saudara lihat buku-bukunya, dia sudah menginjil di 215 juta orang secara langsung. Dia menjadi berkat 215 juta orang dan di 185 negara. Dan dia menjadi penasehat 8 presiden Amerika, saudara. Dia dalam pengalamannya hidup, dia menulis gini. Yuk sama-sama baca yuk. 2, 3. Dunia memberi janji, yuk sama-sama dibaca. Kelihatan enggak? Oh, bukan ini. Kok sana kok beda sama itu? Belum. Next, ini yang ini next. Sorry ya saudara. Di sananya beda sebabnya. Hei. Sudah. Hang ya? Bisa? Belum. Loh kok saya? Malah lawak gitu. Belum ya? Ya sudah saya baca aja. Saya baca. Dunia memberi janji palsu bahwa uang bisa membeli kebahagiaan. Dunia memberi janji palsu, kata Billy Graham, bahwa uang bisa membeli kebahagiaan. Tapi sesungguhnya hanya Tuhan yang bisa memberi damai. Amin saudara? Ya, bisa tirukan saya enggak ini? Bisa ya? Sudah? Oh, belum. Saya lihat diri saya sendiri. Ya, saudara ulangi bersama saya ya. Dunia memberi janji palsu bahwa uang bisa membeli kebahagiaan. Tapi sesungguhnya hanya Tuhan yang bisa memberi damai. Loh di depan malah muncul. Loh belum. Itu waduh. Oke saudara. Oke. Ya. Kemudian
Dalam penelitian dari Harvard Study, saudara, tahun 2023, 2 tahun sebelum ini, mereka yang menilai kebahagiaan dari relasi dan iman, saya ulang, Harvard Study, Harvard University berkata dalam penelitiannya, mereka yang menilai kebahagiaan dari relasi dan iman, memiliki kesejahteraan emosional, 40% lebih tinggi dibanding yang fokus pada harta. Jadi orang yang fokusnya pada duit, itu emosionalnya temperamental, maksudnya gitu. Ngerti nggak saudara ya? Dia mudah tersinggung. Nggak tahu saudara, iya atau tidak ya. Ini penelitian saudara. Contoh mau pesan makanan, kalau fokus saudara duit, itu bisa saudara cepat umum. Tahu cepat umum enggak? Kalau lama, ngamuk-ngamukan mesti. Jadi saudara kalau lihat orang ngamukan biasanya apa saudara? Fokusnya duit berarti. Fokusnya pada harta. Loh ini penelitiannya saudara. Tapi orang yang fokusnya pada Tuhan, itu 40% lebih tinggi emosionalnya terjaga. Maksud Tuhan penguasaan dirinya lebih kuat. Coba ngomong kanan kiri, penguasaan diri lebih kuat. Saudara luar biasa. Kok ada sebagiannya masih lihat saya gini aja. Ngomong Pak, ngomong kanan kiri. Penguasaan dirimu lebih kuat ya. Coba ulangi, 2, 3. Penguasaan dirimu lebih kuat. Lah gitu loh saudara, malah lihat saya melompong. Amin saudara. Coba lagi ngomong lagi. Penguasaan dirimu lebih kuat. Waduh saudara luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kalau saudara memiliki relasi dengan Tuhan lebih, saudara lebih menguasai diri. 40% lebih tinggi. Jadi kalau orang dia marah, saudara masih punya reserve ini 40% cadangan. Ya. Yang terakhir, kalau ngomong terakhir biasanya mata 5 watt jadi 50 watt saudara. Langsung terakhir gitu ya. Tanah yang baik. Ini yang tadi didoakan Pak Yoel. Tanah yang baik, sebagian jatuh di tanah yang baik, berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Tanah yang baik bukan tanah yang sempurna. Saya ulang. Tanah yang baik bukan berarti tanah yang sempurna. Hati kita bukan hati yang sempurna. Tapi tanah yang mau diolah. Dunia mungkin keras, tapi Tuhan mencari hati yang lembut. Jadi tanah yang baik itu tanah yang mau diolah. Ketika Tuhan mengolah tanah hati kita, maka firman Tuhan katakan ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan, tanah yang subur, ketika firman-Nya itu ada dalam hidup kita, kita taat kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Saudara, bonusnya firman Tuhan katakan 30, 60, 100 kali lipat. Saya kenal dengan sebuah keluarga, karena kami kan melayani keluarga-keluarga. Keluarga ini bersaksi kepada kami. Saya kenal keluarga ini, waktu itu suaminya hampir bercerai dengan istrinya. Karena suaminya waktu itu selingkuh, saudara. Kemudian kami layani dan puji Tuhan mereka kemudian cari Tuhan sungguh-sungguh. Suaminya sharing kepada saya, Pak, dulu waktu saya masih mengalami perselingkuhan itu, hidupnya tidak pernah diberkati. Dia berkata, sepertinya uang itu masuk keluar dengan cepat sekali. Saya bersyukurlah, dia ngomong gini, saya bersyukur istri saya ngonangi itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Mengetahui itu kan bukan ngonangi kok, apa? Apa saudara? Apa?
memergoi. Memergoi. Istrinya mendapati. Kayak lawak wes. Istrinya mendapati dia selingkuh gitu maksudnya. Konangan bahasa Jawanya enak ya konangan. Tapi bahasa Indonesia yang tepat itu loh, bukan mendapati apa? Hah? Ketahuan. Tapi kalau yang lebih konangan itu apa namanya? Memergoi gitu ya. Pokoknya itulah saudara. Dia ngonangi, ya tadi itu saya ngomong ngonangi. Lah kemudian dia bilang, saya bersyukur, saya terpergoi oleh istrinya. Kemudian dia bilang, waktu itu ada pilihan, dia harus pisah dengan pasangannya. Istrinya sudah bilang, wes kita cerai saja. Puji Tuhan ketemu kita saudara. Puji Tuhan dia bertobat. Dia sekarang bersaksi kepada kami, Pak, Tuhan memberkati dia. Ini loh, 30, 60, 100 kali lipat, luar biasa. Dia enggak cuma diberkati jasmani, keluarganya jadi keluarga yang akur, sakinah, mawadah. Hah? Ya itulah saudara ya, pokoknya diberkati. Ternyata orang yang mau diolah Tuhan, ya hatinya mau bertobat sungguh-sungguh, diolah, enggak yang sempurna. Ya Tuhan tidak mencari yang sempurna, tapi yang mau diolah. Dan ini Tuhan hidupku, hidupnya diberkati Tuhan. Tidak ada orang yang sempurna, tapi hatinya yang mau diolah. Saudara kenal yang namanya Rick Warren. Dia hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Rick Warren ini, dia punya jemaat namanya Saddleback Church di Amerika, dan dia membuat buku 40 Days Purpose Driven Life, ya, Church Driven Life juga terkenal, itu sudah ke 80 negara, dan ditulis 100 juta eksemplar lebih yang sudah dibagikan. Dipakai Tuhan luar biasa. Dia berkata gini, Tuhan tidak memberkati tanah yang keras. Saya ulang, Tuhan tidak memberkati tanah yang keras. Tetapi Dia memberkati tanah yang terus ini, yang rela diolah. Saya ulang, Tuhan tidak memberkati tanah yang keras, kata Rick Warren, tetapi Ia memberkati tanah yang rela diolah. Kenapa Rick Warren ngomong gitu saudara? Karena dia pernah mengalami masa yang berat dalam hidupnya. Istri Rick Warren namanya Kay Warren. Pernah dengar kisahnya? Belum? Saya cerita enggak ya? Oh, kalau enggak cerita saya pulang. Cerita ya. Istrinya namanya Kay Warren. Dia punya anak saudara. Pada saat anaknya lahir, itu mengalami depresi. Anaknya Rick Warren yang jadi berkat untuk ratusan juta orang, mengalami depresi, bayangkan. Dan pada umur 27 tahun, anaknya bunuh diri. Kalau saudara hamba Tuhan, kalau anaknya bunuh diri, kira-kira netizen ya sekarang ini ya. Netizen ya, banyak orang nama netizen itu ya. Netizen itu ngomongnya apa saudara? Hamba Tuhan ndak rohani, wah ngedik anak kok anaknya malah bunuh diri, betul enggak? Beberapa waktu lalu ada anak hamba Tuhan bunuh diri di UC itu, di atas UC dan satunya di Petra. Wah saudara, dihakimi banyak orang saudara, tidak tahu kehidupan hamba Tuhan ini. Banyak orang ngomong, wah banyak orang tanya saya, Pak itu kan keluarganya berarti gini. Rick Warren mengalami hal yang sama saudara. Ketika itu dia mengalami masa yang berat. Dia katakan dia harus retreat. Dia harus retreat saudara. Sebulan lebih dia retreat. Tapi ketika selesai retreat, dia tidak ngomong Tuhan itu jahat. Aku sudah melayani Tuhan, jemaatku banyak. Tidak cuma puluhan ribu mungkin, lebih. Di Saddleback Church itu saudara. Saudara bisa lihat itu di Saddleback Church itu jemaatnya berapa? Puluhan ribu lebih. Bahkan bukunya dikenal banyak orang, dia tulis berapa puluh buku.
Ya, 40 days purpose driven life, purpose driven life dan sebagainya itu memberkati banyak orang. Anaknya malah mati bunuh diri, saudara. Dia tidak menyalahkan yang dia lakukan. Dia tahu banyak orang-orang di dunia seperti anaknya. Dia buka lembaga-lembaga konsultasi, lembaga-lembaga konseling yang menolong orang-orang depresi, stres, yang 1 miliar lebih tadi itu, supaya ditolong, saudara. Dia tidak ngamuk sama Tuhan. Dia tidak marah. Dia mau diolah. Mungkin saudara punya masalah, bisa punya masalah. Tuhan tidak mencari yang sempurna, tapi mencari yang bisa diolah. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan rindu hari ini, apapun yang terjadi hidup kita, asal engkau mau, aku mau diolah Tuhan. Aku mau dibentuk Tuhan. Saudara, Tuhan akan mengasihi saudara lebih lagi. Tanda tanah hati yang baik, yaitu mendengar dengan kerendahan hati, menerima dengan ketaatan, dan menjaga dengan ketekunan. Saudara, kalau lihat di Alkitab, ada yang namanya Yeremia. Yeremia itu dikenal sebagai seorang nabi yang menangis. Firman Tuhan berkata di Yeremia 27 ayat 7 jelas, beritakan firmanku, tetapi tidak akan ada orang yang mendengar kamu. Tuhan sedang ngomong loh, bayangkan saudara. Beritakan firmanku, tapi Tuhan sedang ngomong bahwa tidak akan ada orang yang akan mendengarkan kamu. Tapi beritakan firmanku, taat saudara. Yeremia, biarpun dia tidak melihat secara hasil, tapi dia lakukan sampai akhir hidupnya, dan dia menang. Saya rindu ini terjadi di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Yang sangat terakhir. Tadi kan terakhir ya. Ini sangat terakhir. Betul-betul sangat terakhir. Karena ada perjamuan kudus saudara. Hudson Taylor. Ada di depan ya. Ya dia melayani di Tiongkok. Dia lahir 1832 sampai 1905. Kalau saudara tahu, dia mendirikan China Inland Mission. Dia dipakai Tuhan dan dia menyatu dengan budaya lokal. Hamba Tuhan yang dipakai Tuhan ini ngomong gini, tugas kita bukan hanya menilai hasil, tetapi menabur dengan setia. Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Amin. Setia sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, masalah boleh ada, tapi tidak menjadikan engkau lepas dari Tuhan. Tapi semakin engkau dekat dengan Tuhan. Seperti Daud katakan, jangan biarkan rohmu diambil dari hidupku Tuhan. Dan biar kita seperti tanah yang subur. Saudara mau diolah, sehingga firman Tuhan katakan, engkau akan diberkati bukan hanya jasmani, tapi jiwani dan rohani 30%, 60%, bahkan 100% dalam hidupmu. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.